Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Yang terhormat Bapak Fasilitator Calon Guru Penggerak Angkatan 8, Bapak IGD Kertayasa. Yang saya hormati pengajar praktik calon guru penggerak Kabupaten Batang, Bapak Edi Harsono, serta Bapak Ibu guru hebat yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 yaitu budaya positif. Poin pertama yaitu merefleksi dan mengaitkan pemahaman antar modul. Kesimpulan dari modul 1 yaitu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, baik itu menuntut anak untuk mencapai kodratnya, pembelajaran yang berpusat pada anak, penanaman budi pekerti, maupun trilogi pendidikan yaitu Ing Ngarsa Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarsa, Tutulung Handayani dapat terwujud ketika seorang pendidik paham akan perannya, di mana peran seorang pendidik meliputi menjadi pemimpin pembelajaran, mewujudkan kepemimpinan murid, mendorong kolaborasi, menjadi coach bagi guru lain, serta menggerakkan komunitas praktisi. Lebih dari itu, seorang pendidik harus mengerti dan melaksanakan perannya dengan baik. Bagaimana seorang pendidik dapat melaksanakan perannya dengan baik? Tentu, seorang pendidik harus memiliki visi yang menjadi tujuan, di mana visi tersebut haruslah berlandaskan kepada mewujudkan profil pelajar Pancasila dengan segala unsur dimensi yang ada di dalamnya. Untuk mencapai visi yang terukur, konkret, sistematis, dan terencana, seorang pendidik perlu membuat suatu rancangan paradigma inquiry apresiatif atau IA. Inquiry apresiatif adalah suatu filosofi, suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi dan dunia di sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini, maupun masa depan. Melalui tahapan-tahapan baca, rancangan inquiry apresiatif dapat membantu seorang pendidik berfokus pada hal positif, aset dalam diri dan lingkungan sekitarnya untuk mencapai visi yang dicita-citakan. Untuk mencapai lingkungan belajar yang dicita-citakan, seorang pendidik harus mampu memahami tentang budaya positif, di mana seorang pendidik harus memahami 5 posisi kontrol pendidik serta dapat menyelesaikan permasalahan murid melalui penerapan segitiga restitusi. Poin kedua, merefleksi. Pemahaman atas keseluruhan materi modul budaya positif sebagai berikut. Pertama, tentang konsep-konsep inti yang telah saya pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Beberapa hal menarik di luar dugaan saya yaitu bahwa yang pertama, awalnya saya berpikir bahwa posisi saya sebagai guru dalam mengeksekusi masalah murid hanya ada satu, mencari solusi terbaik sesuai keinginan saya. Setelah mempelajari modul ini, saya baru mengerti bahwa ada 5 posisi kontrol seorang guru, di mana posisi terbaik yaitu sebagai manajer. 2. Saya pikir bahwa hukuman dapat mendisiplinkan murid. Ternyata, hukuman berarti membuat anak membayar atas perilaku buruk mereka, namun tidak berarti dapat memperbaiki perilaku buruk mereka. Yang ketiga, saya kira memberi hadiah merupakan salah satu memberi motivasi dan semangat anak.
Namun ternyata memberi hadiah dapat berdampak pada mengecilnya motivasi intrinsik ketika anak telah terbiasa melakukan sesuatu atau mempelajari sesuatu atas dasar iming-iming hadiah atau reward guru. Yang keempat, untuk menyelesaikan masalah peserta didik saya dapat mencari solusi terbaik menurut saya sendiri tanpa melibatkan inisiatif peserta didik. Setelah saya mempelajari modul ini, membuka pikiran saya bahwa solusi terbaik untuk menyelesaikan permasalahan peserta didik yaitu dengan menerapkan segitiga restitusi. Kedua, perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah. Saya telah mempelajari modul ini, yaitu segala sesuatu permasalahan yang terjadi tidak perlu ditanggapi dengan emosi atau bahkan dengan hukuman. Sebagai seorang guru, posisi kontrol terbaik yang perlu saya pelajari yaitu posisi sebagai manajer dengan menyelesaikan masalah melalui segitiga restitusi yang terdiri dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, serta menanyakan keyakinan. Ketiga, pengalaman yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah yaitu saya terbiasa melakukan disiplin positif. Contoh kecilnya, berangkat dan pulang bekerja sesuai jadwal, mengerjakan tugas sesuai deadline. Saya pernah membuat keyakinan kelas, pengalaman menyelesaikan permasalahan murid sesuai 5 posisi kontrol guru, bahkan menerapkan segitiga restitusi. Budaya positif tidak serta-merta terwujud ketika sudah membuat suatu aturan, sekolah, maupun kesepakatan kelas. Budaya positif dapat terwujud manakala kita sebagai guru mampu memposisikan diri kita sebagai pelaksana budaya positif serta mau peduli dan peka akan permasalahan di lingkungan. Mengenai disiplin positif, mau menyelesaikan masalah melalui segitiga restitusi agar disiplin positif dapat terwujud menjadi budaya positif. Keempat, perasaan saya ketika dapat menyelesaikan masalah melalui segitiga restitusi yaitu saya merasa senang. Saya merasa lebih dapat memahami peserta didik saya. Saya dapat mendengarkan masukan-masukan cara pandang mereka untuk menyelesaikan kasus yang telah mereka lakukan. Untuk selanjutnya, menjadi pengalaman berharga bagi mereka ke depannya. Dan pengalaman berharga bagi saya sebagai seorang guru yang masih dan akan terus belajar. Kelima, pengalaman saya dalam penerapan konsep-konsep segitiga restitusi masih perlu diasah dan diperbaiki lagi, terutama dalam pembiasaan saya. Pendekatan saya terhadap peserta didik agar mereka dapat lebih terbuka dan leluasa ketika bersama dengan saya berdiskusi tentang masalah mereka. Keenam, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, awalnya posisi yang paling sering saya pakai yaitu sebagai pemantau. Saya sering bertanya kepada murid saya tentang konsekuensi ketika mereka melakukan kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, saya berlatih memposisikan diri saya sebagai manajer. Saya cukup senang karena dengan begini saya merasa peserta didik saya lebih dekat dengan saya, terbuka dan mau memperbaiki diri. Dari mereka yang sebelumnya takut melakukan kesalahan, menjadi mereka yang terbiasa melakukan kebenaran. Ketujuh, saya
keyakinan mereka tentang perundungan yang mereka lakukan. Positifkah atau negatif? Serta bagaimana cara mereka memperbaiki apa yang sudah mereka lakukan. Kedelapan, hal-hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah, yaitu bagaimana saya dapat memposisikan diri saya sebagai posisi manajer agar dekat dengan peserta didik, namun tidak menjadikan mereka merasa posisi saya tidak sebagai teman. Saya ingin belajar bagaimana membuat mereka nyaman namun segan terhadap saya. Perasaan saya ketika mempelajari modul budaya positif yaitu saya sangat senang. Banyak hal baru yang saya pelajari dan saya yakini, terutama posisi kontrol terbaik saya sebagai manajer serta penyelesaian masalah melalui segitiga restitusi. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai koneksi antar materi modul 1.4. Semoga apa yang saya jabarkan dapat bermanfaat, terutama bagi diri saya sendiri. Merupakan suatu kebahagiaan apabila juga dapat bermanfaat untuk orang lain. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.